Halo teman-teman, cerita ini tuh nyeritain tentang seorang cowok yang namanya Han Tae-soo. Kita panggil aja Tae-soo lah ya biar lebih mudah. Nah, si Tae-soo ini entah kayak mana ceritanya nggak sengaja ketemu sama mantan pacarnya pas masih di SMA. Namanya tuh Chamia. Tapi tahu-tahu si Mia ini tuh udah kayak beda banget lah kalau dibandingi sama waktu dia masih SMA. Benar-benar kayak bertolak belakang banget cuy. Nah, kisah ini tuh nyeritain tentang mereka dua. Oh ya, sebelum kita ke ceritanya, buat kalian jangan lupa dong like dan subscribe biar gua makin semangat kan upload cerita ginian. Soalnya nulis teksnya sebenarnya agak susah. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Di awal cerita banget, kita langsung dilihati sama cowok yang namanya Han Tae-soo. Nah, Tae-soo ini mahasiswa yang kerjaannya tuh banyak banget. Kayak apa aja dikerjain lah sama si Tae-soo ini. Habisnya dia biayain hidupnya sendiri. Dan kebetulan juga apa-apa mahal kan di kotanya dia. Jadi Tae-soo putusin buat cari uang sendiri. Dia sampai bikin jasa isi absen ke orang-orang yang mau bolos. Awalnya sih cuma lewat teman-temannya doang, tapi lama-lama kesebar entah kemana-mana. Yang bikin bisnis Tae-soo alhamdulillah lumayan lancar. Tapi karena Tae-soo sibuk cari duit kan coy, jadi dia sering bolos pelajaran. Yang bikin teman-temannya udah biasa aja. Soalnya si Tae-soo ini emang udah sering amat gak masuk kayak gitu. Nah, di saat anak-anak yang lain pada belajar, Tae-soo harus rajin-rajin cari duit biar dia gak kekurangan uang. Gak jarang sih dia kerja sampai larut malam juga. Tapi meski kerjanya lembur bagaikan kuda, Tae-soo bener-bener jago buat manage waktunya dia. Masih sempet juga buat main game di tengah malam. Ya walau ketemu sama bocil-bocil pelik banget. Sempet juga sih si Tae-soo ini dihina sama orang-orang yang ada di dalam game, yang nickname-nya tuh Fallen Angel of Power. Tapi bagi si Tae-soo ini malah jadi ladang cuan. Dia laporin kan orang itu ke polsek. Sampai orang yang jadi player Fallen Angel of Power itu datang ke kantor polisi. Tahu-tahu yang punya itu cewek, yang ternyata nggak lain Chamia, orang yang pernah dikenal sama Tae-soo. Itu tuh cewek yang udah ngilang gitu aja dari hidupnya Tae-soo. Kaget lah nih kan si Tae-soo. Sampai bikin polisi juga heran lihat mereka, kalau mereka ternyata saling kenal. Nggak lama, si Mia jelasin sama tuh pak polisi kan, kalau dia sama Tae-soo tuh sebenarnya mantan pacar. Dan panjang lah nih ceritanya, sampai semuanya pun pada akhirnya beres juga. Oh iya, dulunya si Neng Mia ini nggak kayak gini orangnya coy. Penampilannya intinya kayak kutu buku gitulah. Nah, si Tae-soo sama Mia ini dulunya satu kelas di SMA. Apalagi mereka tuh kan juga sering bareng kan dulu. Jadi bisa dibilang udah kayak saling kenal banget lah. Nah, mereka bahkan sempet nih ngejalin hubungan, sampai akhirnya malah putus pas tanggal 27 September. Dan Mia malah ngilang mendadak, entah kemana gitu. Tae-soo cuma tahu kalau keluarganya Mia pindah mendadak tanpa sebab. Nah, padahal waktu itu kan Tae-soo sama Mia sempet kan punya janji ketemu di hari itu. Tapi semuanya gagal waktu Mia tuh tiba-tiba ngilang. Nah, waktu Tae-soo ngingat semua itu, sebenarnya dia tuh pengen banget buat nanya gitu sama Mia, kenapa dulu malah ngilang gitu aja. Tapi ngelihat Mia yang waktu itu malah marah-marah, gak jadilah ditanya sama si Tae-soo kan, karena kayak momennya gak pas gitu. Tae-soo cuma bingung aja, kok Mia bisa jadi kayak gini sih tampilannya, acak-acakan kayak anak nakal banget. Sampai bikin Tae-soo mikir, apa ini emang Mia yang dia kenal ya? Sebenarnya nggak mustahil sih tampilan orang bisa beda kayak gini. Soalnya Tae-soo juga pernah ikut reunian SMA. Dan waktu itu tuh temennya emang banyak banget yang udah beda-beda kan penampilannya. Tapi waktu si Tae-soo ngeliat Mia, kayaknya dia ngerasa nggak cocok aja kalau Mia jadi kayak gini. Nah, karena dia kan kelamaan tuh ngeliatin Mia,
Lama-lama si Mia malah sadar kalau dia tuh lagi diliatin sama Tesu. Jadi dia marah dan nanya kenapa Tesu ngikutin dia mulu. Nah dijelasin lah sama si Tesu kalau dia tuh sebenarnya nggak ngikutin, tapi jalan rumahnya dia tuh kebetulan kan searah sama si Mia. Mereka juga sempat debat sih di sini. Soalnya Mia masih kagak terima gitu gara-gara game sampai kena denda. Padahal mereka dulu kan pernah saling kenal. Kok bisa-bisanya si Tesu tega gitu sama dia. Dia juga nggak tahu kan kalau sekarang Tesu bisa biayain hidupnya sendiri. Jadi wajar aja kalau si Mia masih nganggep anak orang kaya kayak Tesu ngapain minta denda ganti rugi. Karena kan uang kayak gitu nggak ada artinya. Itu yang dipikirin Mia. Nah baru aja si Mia mikir gitu kan, tiba-tiba Tesu malah nanya kabarnya Mia. Bikin Mia kaget setengah mati. Soalnya dia tahu Tesu tuh kan bukan orang yang pedulian sama orang lain. Bahkan dulu-dulu tuh gak pernah sejarahnya Tesu nanya kayak gini sama dia. Nah waktu itu Mia kan gak jawab nih pertanyaan Tesu. Dia malah bilang kalau hal itu tuh gak ada penting-pentingnya. Jadi Mia minta Tesu buat lupain semuanya. Sambil minta Tesu buat nganggep kalau mereka dua tuh gak pernah kenal sama sekali. Dia juga minta Tesu buat hidup sebagaimana mestinya aja. Gak usah mikirin Mia. Kalau perlu anggap aja Mia gak pernah ada. Nah waktu habis ngomong gitu, Tesu malah ditinggalin gitu aja sama Mia. Mia bilang kalau dia harap mereka gak pernah ketemu lagi. Agak nyesek sih hatinya Tesu pas dengar gituan. Apalagi kan Mia udah ngilang gitu aja selama 5 tahun. Dan pas muncul tahu-tahu malah ngomong kayak gitu. Ayo siapa nih yang pernah ngalamin kayak si Tesu? Tapi karena kan Tesu emang setelannya kan rada-rada kayak cowok-cowok cool gitu kan. Jadi dia cuma bisa nanya-nanya di dalam hatinya. Ngapa malah Mia yang marah? Harusnya kan dia yang marah gitu. Karena Mia yang ngilang tanpa kabar. Dan sebenarnya alasan Tesu laporin Mia ke polsek karena si Tesu tuh udah ada feeling-feeling kuat kalau Fallen Angel itu pasti mantannya dia. Dan ternyata beneran iya. Bahkan waktu si Mia sempat pergi tuh kan, si Tesu punya feeling kalau mereka bakal ketemu lagi. Beneran dong cuy. Waktu 1 bulan udah kelewat nih, pas pengumuman universitas, tahu-tahu Chamia malah daftar di universitas yang sama sama Tesu. Gak cuma itu aja, si Mia nih pinter kan anaknya. Jadi dia sampai kepilih jadi perwakilan murid baru juga. Tapi pas tahu kalau Tesu itu seniornya di universitas, dia agak shock banget kan. Apalagi dia udah mikir kan gak bakal ketemu lagi sama Tesu, tapi malah ketemu di situasi kayak gini. Ini bikin Mia jadi malu banget. Kayak Mia tuh mikir, dari sekian banyak tempat kenapa coba harus jumpa sama Tesu lagi. Nah besoknya nih lagi ada pindahan kan di tempatnya Tesu. Jadi harusnya kamarnya udah penuh semua sih. Tapi kebetulan aja masih ada 1 yang kosong. Sebenarnya wajar aja sih kamarnya penuh. Abisnya kan penginapan ini tuh tergolong murah dan agak dekat juga sama universitas. Tesu yang lagi di kamarnya sempat mikir kan, Mia udah pulang belum? Nah pas dia mikir-mikir gitu, tiba-tiba dengar ada orang yang lagi ngetok-ngetok pintu. Disamperin lah nih sama Tesu. Pas dibuka pintunya ternyata yang ngetok malah Mia. Niatnya mau nyapa tetangga baru kan, ambil bawain makanan. Waktu lihat tetangganya malah si Tesu, Mia auto frustasi banget, sampai nuang makanan ke mukanya Tesu. Mamam nih. Mia bingung, kok bisa si Tesu mulu gitu. Sampai mikir kalau Tesu adalah stalker yang menjijikan. Tapi pas tahu kalau Tesu tuh udah lama tinggal di sini, Mia jadi nggak punya pilihan lagi dan nyoba bilang sama Tesu buat jalanin hidup tanpa ngeganggu satu sama lain. Tapi karena waktu itu tuh Tesu lagi dipanggil om kan sama si Mia, jadi si Tesu nggak terima lah, dipanggil balik lah sama dia kalau si Mia tuh buk gitu. Sampai buat Mia bawa tong pemadam api buat hantam kepalanya Tesu. Singkat cerita nih coy, masih kebayang-bayang lah si Tesu nih kan tentang Mia yang dulu yang dia kenal gitu. Dan momen-momen orang nih
bikin Tesu kangen sama masa-masa itu. Tapi aslinya si Tesu ini gak gamonan ya cuy. Soalnya dia lagi suka sama seseorang juga. Pas dia lagi ngelamun, tiba-tiba si Mia malah datang lagi sambil basah kuyup. Soalnya ternyata pipa saluran airnya bocor. Mereka udah usaha sih minta bantuan orang, tapi udah ditelepon-telepon juga gak diangkat-angkat sama yang bisa benerin. Oh ya, karena bajunya Mia kan tuh basah, jadi agak kelihatan lah gitu sama Tesu. Jadi sempet sih mereka ribut dikit. Sampai akhirnya Tesu ngerasa kasihan kan. Jadi dia tawarin sewa ruangan untuk sementara waktu. Mia juga setuju dan langsung pakai kamar mandi buat bersihin dirinya. Nah, pas Mia lagi mandi, Tesu ingat kalau teman-temannya kan mau datang. Ya bisa dibilang kayak teman-teman ngenesnya lah, karena kan sama-sama jomblo. Tesu mikir gimana caranya dia bisa ngusir teman-temannya, karena kan takut salah paham gitu. Tapi belum juga berhasil. Mianya udah selesai pakaian dan malah langsung keluar, bikin teman-temannya syok karena ngira Tesu punya pacar. Karena udah nggak ada pilihan lagi kan, Tesu langsung bilang kalau ini tuh adiknya dia gitu. Mia cuma iya doang biar nggak makin salah paham. Tapi malah datang cewek yang atu lagi yang kayak cemburu banget gitu, nanya-nanya hubungan mereka. Karena setaunya tuh Tesu nggak punya adik. Nah si cewek tuh namanya Nahayon. Besoknya Hayun kan lagi jalan tuh sama Tesu. Dia tuh udah denger penjelasannya si Tesu kemarin, kalau Tesu tuh buat alasan kayak kemarin biar teman-temannya nggak mikir aneh-aneh aja. Dan karena nggak ada kejadian apa-apa juga kan, jadi Hayun mutusin buat percaya aja sama Tesu. Untung juga sih kemarin yang punya kontrakan datang, jadi semuanya bisa langsung beres. Oh iya, Hayun ini rupanya sekampung sama Tesu dari kecil. Jadi dia udah kenal banget lah sama Tesu. Apalagi kan udah 10 tahunan juga. Nah, Hayun ternyata waktu kecil merupakan atlet taekwondo cuy. Dan bisa dibilang bakatnya juga lumayan banget, sampai sering juara waktu lomba. Orang-orang kalau lihat dia suka takut, karena emang agak-agak galak juga. Dia sampai dapat julukan dari orang-orang kayak guguk galak yang haus darah, yang disingkat jadi Tochi. Oh iya, waktu Hayun lagi sama Tesu, sebenarnya dia masih kagak percaya. Apalagi Mia dulu tuh kan culun banget. Kok bisa sekarang jadi kayak gini? Kayak nggak logis banget gitu perubahannya. Tapi yang paling ngeganggu itu, kenapa coba Mia harus tiba-tiba balik? Hayun tuh nggak suka banget kan? Soalnya Hayun tahu kalau dulu Tesu sampai menderita banget gara-gara Mia ngilang gitu aja. Baru aja lagi cerita serius, tiba-tiba ada yang buka pintu, bikin Hayun sampai kaget. Rupanya itu Song Hye-soo. Dia tuh ketua departemen ilmu administrasi sekaligus seniornya Tesu. Nah jadi orang ini datang ternyata karena Hye-soo minta tolong sama Tesu dan Hayun. Walau sebenarnya mereka kan bukan bagian dari departemennya Hye-soo, tapi sebenarnya Hye-soo juga gak enak buat minta tolongnya. Apalagi kan Tesu tuh kerjanya banyak banget. Tapi Tesu gak masalahin itu, bukan karena dia gak butuh uang sih, tapi karena Hye-soo ternyata orang yang lagi disukai sama Tesu. Bahkan Tesu gak bisa kalem kalau di depan Hye-soo, kayak semangat banget, cie. Tahu-tahu yang di belakang lagi cemburu nih. Hayun waktu itu langsung bete banget kan. Habisnya Tesu cuma semangat kayak gini tuh kalau sama Hye-soo doang. Dia kan juga mau diperhatiin. Sebenarnya masih belum dijelasin sih kenapa Tesu bisa suka sama Hye-soo. Tapi kayaknya Tesu tuh kagum banget sama sikap dan sifat dari kakak kelasnya ini. Teman-teman Tesu juga sering datang kok, kayak biasanya sambil ngeledek Tesu. Gimana nggak ngeledek coba? Habisnya dia rela-relain bolos kerja cuma karena kakak Hye-soo. Padahal biasanya kan kebalikannya, bolos kuliah cuman buat kerja. Mereka udah mikir sebenarnya kalau Tesu mungkin lagi jatuh cinta,
Tapi karena setelan teman-temannya Tesu kan rada-rada sengklak kan, mereka malah mikir kalau Tesu tuh kayak lagi ngincer murid-murid baru, makanya rela masuk biar kelihatan rajin. Kesel kan dengerin cerita mereka mulu, Hayon langsung tarik mereka, nyuruh mereka buat kerjain tugasnya masing-masing. Sampai singkat cerita, semuanya pun udah kelar. Tesu ngucapin makasih sama semuanya karena udah dibantuin. Tesu diam aja sih, soalnya Hayon ada di sampingnya. Tapi pas dia dapat ucapan makasih yang spesial, senang banget hatinya Tesu. Apalagi Tesu bilang kalau setelah orientasi selesai, dia nanti bakalan traktir Tesu. Pulanglah nih si Tesu. Dia terus mikirin kakak kelasnya itu. Tapi dia juga ngerasa canggung sama hatinya. Soalnya pas Mia tiba-tiba muncul, ini bikin hatinya Tesu agak kacau. Baru aja dipikirin, orangnya malah muncul bawa belanjaan banyak banget. Kalau makan banyak banget tuh, terus gemuk kan gak lucu. Mia pas dengar kata-kata kayak gitu dari Tesu langsung ngamuk. Dan dari sini Mia juga sempat ungkapin kalau ini semua buat persiapan orientasinya. Mereka langsung kaget dong pas tahu kalau mereka sama-sama bakalan pergi. Mia langsung minta tolong supaya Tesu gak ikut kali ini aja gitu. Tapi Tesu gak mau. Lagi pula tingkah Mia dari awal tuh gak beres banget. Kenapa dia sama Tesu tuh sampai segininya? Tesu gak suka karena yang salah atas semua ini kan Mia. Kenapa malah dia yang marah sama Tesu? Emosi dong si Mia, kayak gak terima gitu. Apalagi Tesu gak tahu apa-apa kan sama kejadian dulu. Tapi malah ngomong seenak jidatnya aja. Karena kesel, Mia langsung balik ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, di hari orientasi, rupanya bus orientasinya udah penuh. Jadi Tesu sama Mia gak kedapatan kursi. Makanya senior Tesu nawarin mereka buat ikut dia naik mobil. Gak ada pilihan juga kan. Jadi mau gak mau ya mereka cuma bisa ngikut. Tapi di tempat lain kan cuy, Hayon tuh ternyata lagi nyariin Tesu. Dan ini tuh langsung disadari sama temen yang ada di sampingnya. Yang bikin temennya tuh langsung ngeledekin Hayon. Malulah si Hayon yang bikin makin kelihatan jelas kalau dia sebenarnya suka sama Tesu. Apalagi pas dengar kalau Tesu pergi bareng sama Mia di mobilnya senior Tesu, Hayon langsung penasaran banget. Tapi di mobilnya Tesu, waktu Tesu nanya sama mereka berdua udah siap belum, anehnya Tesu malah pakai helm pas di dalam mobil. Yang bikin Mia nganggep kalau Tesu tuh orang aneh yang kurang kerjaan pakai helm di dalam mobil. Tapi karena ekspresinya Tesu kayak serius banget, Mia jadi makin bingung. Apalagi pas Tesu bilang kalau Mia nanti bakalan tahu sendiri. Dan beneran dong, waktu Tesu bawa mobil, gerbang neraka jahanam ampe kebuka coy. Dia bawanya ngebut banget, yang bikin mereka yang ada di dalam mobil ampe mau terbang. Auto trauma si Mia. Pas ampe di sana, dia udah kayak orang yang lagi sekarat. Dibawain lah kopi sama si Tesu kan. Tapi anehnya Mia malah bilang ngapain dikasih kopi. Tesu kan tahu kalau Mia tuh gak suka sama kopi. Kaget dong si Tesu, karena dari ingatan di masa lalunya itu, dia selalu kasih Mia kopi. Dan Mia suka-suka aja sih. Mia jelasin kalau dia tuh dulu emang pernah sih suka sama kopi, tapi sekarang udah gak suka. Nah jadi dulu Mia minum kopi bukan karena dia suka sama kopi, tapi karena yang ngasih kopi itu si Tesu gitu. Jadi pas ingat itu, Mia bilang sama Tesu buat lupain semuanya, karena Mia gak mau keinget sama kenangan-kenangan apapun. Dan mereka tuh harus bersikap seolah mereka gak pernah kenal. Tapi Mia juga tahu kalau dia gak boleh bersikap seegois itu kan. Jadi Mia nundukin kepalanya sama Tesu dan minta tolong agar Tesu perlakuin dia kayak orang yang gak kenal sama sekali. Mia juga minta maaf sama Tesu kalau selama ini perkataannya ke Tesu tuh banyak yang kasar. Habis itu Mia pergi ninggalin Tesu sendiri lagi. Ini buat Tesu mikir kalau Mia yang dia kenal memang udah jadi orang yang beda banget. Nah pas si Tesu lagi ngelamunin Mia, Tesu malah datang karena penasaran Tesu lagi ngapain.
Mereka juga sempet sih ngobrol dikit. Teso juga bingung, entah kenapa dia kayak tertarik banget sama kakak kelasnya yang satu ini. Setiap momen yang dilalui sama Hesu tuh kayak berharga banget gitu. Jadi Teso makin yakin kalau dirinya gak bakalan terikat sama perasaan lama walau Mia tiba-tiba muncul. Soalnya dia udah terlanjur suka banget kan sama si Hesu. Nah pas mau OTW lagi, karena Mia kan sebelumnya udah trauma kali kan, jadi kali ini Mia pakai armor lengkap, warnanya biru lagi. Ini buat Hesu penasaran, apa kalau dia bawa motor tuh seserem itu ya? Tapi ya udahlah ya. Singkat cerita, mereka sampai nih di penginapan orientasi. Pas lagi beres-beres, tiba-tiba ada yang manggilin Taeso, namanya Sindabin. Kayaknya dia lagi ada perlu sesuatu gitu sama si Teso. Tapi sayang banget masih belum dikasih tahu perlunya apa. Acara hari ini pun akhirnya berjalan lancar. Dan sebagai penutupan, Hesu bakalan bagiin senior dan junior jadi beberapa kelompok yang diisi sama 6 orang. Dan bakalan ada pergantian kelompok setiap 1 jam. Dabin di sini entah kenapa meper-meper terus kan sama Tesu, sampai buat Hayun jadi naik darah karena cemburu. Orientasi kali ini agak lama karena ternyata muridnya tuh rame banget. Soalnya ada 3 mahasiswa baru yang agak famous. Namanya Han Yunji, Sindabin, sama Do Yunwo. Untuk Yunji, dia tuh penyiar gitu. Popularitasnya juga agak lumayan. Sekarang udah 40 ribuan lah subscribernya dia. Kalau Yunwo, dia ini penyiar radio di channel tema horor. Dan untuk Dabin, ini orang emang udah terkenal banget. Subscribernya aja udah 320 ribu. Nggak kayak subscriber Mimin kan, jauh banget jumlahnya. By the way, semakin lama ngobrol sama Dabin tuh mulai bahasin game. Ternyata mereka main game di server yang sama. Refleks lah si Tesu ngajak Mia ngomong kalau dia juga di server yang sama. Mia jadi kesel, padahal udah bilang sama Tesu buat gak kenal satu sama lain. Yunwo aja sampai shock karena tahu Mia lagi marah. Dabi saat itu sebut nama player super jahat yang terkenal di game itu, yang namanya mirip sama nama Tesu. Dijelasin lah sama Teso kalau player yang lagi disebut sama Dabin tuh emang beneran dia. Anehnya Dabin langsung shock, langsung minta izin ke toilet sambil ngerasa seneng banget karena udah lama banget ternyata dia cari-cari Han Teso. Yunwo aja sampai bingung ngapain dia cariin Teso sampai segitunya. Dan plot twistnya cuy, lu tahu kan karakter Mia itu Fallen Angel of Power? Ternyata itu masternya si Dabin waktu di dalam game. Kocak banget emang. Dabin cuma tahu kalau masternya dia izin pensiun dan ngasih kepercayaan sama Dabin buat jagain guildnya. Sempet juga kan si Mia ngomong di dalam game kalau alasan dia pensiun karena Han Tesu yang ada di game itu. Makanya dia cari-carilah si Tesu ini. Yunwo kira kalau Dabin pengen balas dendam gitu. Tapi si Dabin ternyata pengen ngerayu Tesu aja. Karena seumur-umur kan gak ada yang lolos sama rayuannya dia. Tujuannya biar pas Tesu suka sama Dabin dan dia nembak Dabin bisa tolak dan bikin Tesu jadi frustasi. Singkat cerita, waktu semua orang lagi pada sibuk, Mia tiba-tiba bilang sama Teso kalau lagi ada masalah di kamar mandi cewek. Jadi Mia harus ceritain ini sama Teso. Tapi sayangnya episode kali ini kayaknya sampai di sini dulu aja deh. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. See you.